Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Dolat Limbong dengan NPM 20120111276, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH serta Bapak Dr. Yusdianto SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya terkait mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara yang telah saya ikuti selama semester 6 ini. Selain itu, pada kesempatan kali ini juga video yang saya buat merupakan tugas akhir mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan dengan singkat terkait pengalaman saya dan kelompok saya ketika menjalani tugas praktik permohonan pengujian undang-undang yang telah kelompok saya buat pada mata kuliah ini, beserta dengan alasan-alasan mengapa saat itu permohonan kami ditolak oleh majelis hakim ketika praktik peradilan tata negara. Tentunya sebelumnya pada awal video aku akan menyampaikan terkait bahwa pada video kali ini saya akan berfokus pada salah satu kewenangan MK, yaitu adalah kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terkait kewenangan yang lain tidak saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama sekali saya akan menyampaikan terkait apa-apa saja begitu yang pada mata kuliah ini disampaikan selama semester 6 ini, yaitu Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara sendiri merupakan mata kuliah yang memperkenalkan kepada mahasiswa, pada aku tentang mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, lalu berikutnya tata cara pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana praktiknya melaksanakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Menurut informasi yang saya dapat selama mempelajari mata kuliah ini adalah Mahkamah Konstitusi adalah suatu badan atau lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan satu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang terakhir adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh presiden maupun wakil presiden. Yang berikutnya adalah apa saja gitu syarat-syarat pengajuan permohonan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Syarat-syaratnya adalah satu, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, badan hukum publik maupun privat. Dan yang terakhir adalah lembaga negara. Hal-hal tersebut yang telah saya sebutkan merupakan contoh-contoh subjek hukum yang dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi. Syarat berikutnya adalah adanya kerugian yang dialami oleh subjek hukum sebagaimana yang saya telah jelaskan sebelumnya. Kerugian tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh subjek hukum terkait keberlakuan suatu pasal maupun keberlakuan suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan kita melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri, yaitu adalah salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kedudukan hukum pemohon, legal standing pemohon, yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak
konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang yang diuji. Terkait alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci terkait batasan kerugian konstitusional itu sendiri, yakni berupa kerugian spesifik atau secara langsung atau setidaknya berpotensi yang akan dipastikan terjadi jika suatu pasal dalam undang-undang tetap berlaku, dan apabila permohonan dikabulkan, kerugian sebagaimana dimaksud yang dimohonkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Lalu berikutnya aku akan menjelaskan terkait apa-apa saja begitu jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya terdapat 3 yang kurangkum di luar dari jenis-jenis putusan MK inkonstitusional bersyarat, konstitusional bersyarat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini aku menyampaikan 3 jenis putusan MK, antara lain yaitu adalah 1, tidak dapat diterima atau need of unclaimed surplus. Tidak dapat diterima ini maksudnya adalah dalam permohonan pemohon tidak terdapat legal standing. Artinya sebagaimana yang saya jelaskan terkait legal standing tersebut adalah terkait syarat-syarat pemohon menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi, yaitu artinya tidak terpenuhinya syarat-syarat legal standing pemohon dalam permohonannya. Yang kedua adalah dikabulkan. Artinya dikabulkan adalah bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, maka pasal yang diuji dianggap MK atau MK memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa pasal tersebut tidak lagi berlaku. Artinya apabila dikabulkan terdapat kerugian yang dialami oleh pemohon akibat dari berlakunya suatu pasal dalam undang-undang yang diuji. Yang ketiga adalah ditolak. Ditolak sendiri adalah bahwa kebalikannya dari dikabulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Artinya pasal yang diuji maupun undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu terkait dengan jenis-jenis pengujian apa saja sih yang dapat diuji ke MK. Dalam hal pengujian undang-undang setidaknya terdapat 2 yang dapat diuji, yaitu pengujian secara material dan pengujian secara formil. Pengujian secara material, secara menurutku sendiri, bahwa pengujian material adalah kita menguji suatu pasal dalam undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan pengujian secara formil artinya pemohon melakukan pengujian secara keseluruhan, yaitu keseluruhan suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dari segi akibat hukum tentunya berbeda. Apabila kita mengajukan pengujian secara material, artinya apabila dikabulkan yang tidak berlaku maka hanya pasal yang diuji. Lalu bagaimana jika pengujian secara formil? Apabila pengujian secara formil, maka akibat hukumnya apabila dikabulkan oleh MK, keseluruhan dalam suatu undang-undang dianggap tidak lagi berlaku. Begitu. Lalu berikutnya aku akan menjelaskan sedikit alasan mengapa permohonan pasal yang kelompok kami sampaikan dalam permohonan kelompok kami pada saat praktik pengujian di mata kuliah hukum acara ini mengapa penting, yaitu adalah sebelumnya mungkin aku menjelaskan terkait ini apa pasal yang kami uji adalah ini pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengapa pasal tersebut kami anggap penting kami untuk diuji? Bahwa dijelaskan bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 131 ayat 3 berisi dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Alasan kami mengajukan pengujian adalah pada pasal tersebut kami beralasan bahwa
frasa berhak menyeberang di tempat yang dipilih tidak memiliki kepastian hukum, yang apabila tetap berlaku, terdapat potensi kerugian konstitusional bagi pejalan kaki. Berikutnya, pada pasal tersebut juga tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dengan spesifik terkait kriteria jalan yang dapat dipilih, sehingga hal tersebut tidak menjamin keselamatan pejalan kaki. Legal standing kami adalah perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana kami adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hak kami selaku pejalan kaki adalah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, yaitu batu uji yang kami gunakan adalah pasal 28D ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar, yang berisi bahwa pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lalu pada praktik yang kami laksanakan, permohonan kami pada saat itu ditolak dengan alasan bahwa pasal yang kami uji merupakan pasal yang tidak berdiri sendiri. Terdapat hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Selain itu, ayat pada pasal yang kami uji bersifat dependen, artinya tidak dapat berdiri sendiri, bergantung pada ayat pada pasal tersebut, pada ayat yang lain pada pasal tersebut. Yang kedua, selain itu pasal yang kami uji terkait frasa berhak menyeberang di tempat yang dipilih wajib dibaca secara keseluruhan, tidak dapat terpisah. Lalu yang ketiga, berhubungan dengan frasa tersebut juga bahwa frasa tersebut yang menyebutkan berhak menyeberang di tempat yang dipilih merupakan hak, bukan kewajiban bagi pejalan kaki. Dari segi sifat, hak dan kewajiban merupakan hal yang berbeda. Hak itu sendiri sifatnya fakultatif, artinya boleh diambil dengan boleh tidak. Sedangkan kewajiban sifatnya imperatif, artinya dapat dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Ketika frasa pada pasal tersebut dijelaskan merupakan hak bagi pejalan kaki, artinya pejalan kaki boleh melaksanakan dan boleh juga tidak melaksanakan. Itu tadi merupakan hal-hal yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Tentunya masih banyak sekali materi yang dapat disampaikan terkait mata kuliah hukum acara yang telah diajarkan oleh Pak Dr. Zulkarnain beserta Bapak Dr. Yusdianto. Namun tentunya karena keterbatasan waktu, kiranya video yang kami sampaikan dapat berguna, dan juga sedikitnya yang kami sampaikan pada video kali ini, yang aku sampaikan pada video kali ini dapat menjadi alasan adanya perjumpaan pembahasan materi lainnya pada kesempatan yang berbeda. Terlepas dari hal tersebut, tentunya masih banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki pada saat penyampaian materi maupun dalam penyampaian pembuatan video, sehingga kritik dan saran akan sangat berguna bagi kami. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.